Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua yang lagi mendengarkan ini. Teruntuk sobi-sobi Yeki, hari ini ada yang bagus banget, ada yang unik banget. Kita akan wawancara sama narasumber yang luar biasa. Prestasinya sudah luar biasa ya. Dan kita bisa mendapatkan banyak insight dari akang yang satu ini. Langsung aja kita panggilkan Kang Eko Ruslamsyah. Halo Kang. Halo, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Jadi kami dari Kominfo mengundang Kang Eko untuk ada di Yeki Podcast ini untuk ya kita sharing-sharing lah ya tentang prestasi yang udah Kang Eko raih yang baru-baru ini juga ya, paper nasional luar biasa sama siapa Kang Hilman sama Kang Teh Elmi, Kang Elmi lagi ya. Jadi pertanyaan pertama nih Kang Eko. Mantap. Gimana ceritanya bisa milih dan bisa terjun ke bidang pendidikan, which is bener-bener Kang Eko banget gitu. Kalau misalkan kan sekarang juga statusnya sebagai kepala departemen pendidikan ya, dan kelihatannya passionate banget tentang hal-hal yang edukatif gitu. Mantap. Silakan dijawab Kang Eko. Oke, sip. Pendengar yang budiman, mantap. Nah, sebetulnya perjalanan kenapa sih suka sekali ya intinya dengan bidang pendidikan, karena memang dari awal sekali begitu sakit gitu melihat ketika kondisi masyarakat yang memang notabene itu di kita itu banyak sekali masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan. Nah, karena itu saya pribadi mencoba untuk menjadi bagian dari sama-sama mencari solusi untuk dalam bidang hal pendidikan ini. Nah, makanya saya pengen fokus nih di bidang pendidikan ini harus digimanain dan kira-kira apa nih buat kedepannya dalam hal pendidikan ini, sehingga berjalan demi berjalan akhirnya ya mungkin pandangan orang melihat bahwa saya agak mungkin dikatakan lebih dalam pendidikan, tapi enggak juga sih bagi saya. Enggak juga ya. Betul. Subhanallah, lebih rendah hati ya. Jadi yang saya alamin juga ya, pengalaman saya berteman sama Kang Eko nih, Kang Eko lebih banyak udah untuk tentang hal-hal akademis tuh kelihatan passionate banget, banget. Jadi kayak saat berbicara tentang akademis, saat berbicara tentang pendidikan, disitulah kita tahu berarti Kang Eko tuh di situ gitu. Benar-benar kayak jiwa banget ya dari hal edukasinya. Kapan sih pertama kali nyoba serius sama bidang ini, dan kapan awalnya Kang Eko tuh benar-benar berpikir kayaknya nih edukasi pendidikan akademis nih gue banget nih gitu. Mantap. Nah, kapan sih? Nah, boleh cerita dong nih? Boleh. Mantap nih. Nah, kapan sih bisa mulai kerasa banget passion di dalam bidang pendidikan ini? Sebetulnya ini tuh sudah saya cari semenjak saya dari SMP mula. SMP mula itu saya mencoba untuk dalam hal kata lain itu mencari passion ya. Passion baju ya, lupa passion. Nah, passion. Nah, di situ mencoba untuk mencari apa sih jati diri kita, apa sih potensi kita di bidang itu, justru yang diharapkan gitu ya. Nah, singkat cerita dari SMP mencari passion mulai dari mencoba wirausaha tapi gagal juga. Kemudian masuk SMA. Masuk SMA ini mulai menjadi sorotan publik nih. Kenapa? Nah, mulai menjadi sorotan publik karena ternyata mungkin ya nggak tahu, mungkin di mata orang ternyata katanya sih juara umum mungkin. Juara umum SMA. Nah, disitulah mulai mulai mencoba tertarik ke dalam dunia pendidikan, yang akhirnya singkat cerita disitulah pas waktu SMA tingkat akhir. SMA tingkat akhir, si guru itu bertanya kepada saya dan justru malah menyuruh pertanyaan itu. Sok atuh Eko teh katanya. Eko tuh dibangga-banggain di sekolah katanya. Wah, subhanallah. Tapi jangan sampai berhenti di SMA doang. Nah, makanya harus lanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, raih prestasi setinggi-tingginya. Wah, itu tuh dari perkataan dosen itu mulai deh. Guru ya? Dosen itu kuliah ya, guru. Nah, perkataan guru itu disitulah mulai mencoba untuk
bener nggak sih gue itu passion di bidang pendidikan. Nah gitu. kayak gitu. Dari situlah mulai mencoba pengen oke, kita lanjutkan sekolah, lanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Nah, namun ternyata passion dengan nasib berbeda. Benar ya. Passion dengan nasib berbeda. Ketika saya pengen benar-benar serius di bidang pendidikan, nah di situ pula lah ternyata hambatan demi hambatan itu mulai terasa. Berawal dari apa? Pengennya ngelanjutin perguruan tinggi, ternyata nasibnya pas dulu lulus SMA itu nggak diterima di perguruan tingginya. Akhirnya memutuskan untuk kerja dulu. Berarti vakum dulu setahun. Vakum dulu tuh setahun loh. Dari kerja itu ternyata bukan passion gua gitu katanya, bukan, nggak kerasa banget ini, bukan gua gitu, bukan Eko gitu. Nah dari situlah mencoba tahun depannya itu mencoba untuk mencoba melanjutkan di perguruan tinggi, dan saya hentikan. Padahal itu kerja itu ditawarin buat jadi karyawan tetap katanya, tapi saya menolak dengan mentah-mentah karena saya pengen meneruskan pendidikan lebih baik lagi. Nah di situ mulai kerasa, wah kayaknya ini juga pertanyaan yang bukan pertanyaan ya, ini juga mungkin jalan ternyata saya itu ke pendidikan. Nah rencananya sih saya ingin masuk itu di ilmu ekonomi Islam UI, Universitas Indonesia. Tetapi entah kenapa ya, ketika saya meminta doa kepada orang tua itu ya, mah katanya, waduh, doain ya, saya pengen masuk Universitas Indonesia jurusan ilmu ekonomi Islam. Nah di situ kata mama, oh iya, yang silahkan, cina mama mah katanya pengennya silahkan kuliah di mana aja, yang penting jadi seorang pendidik katanya. Waduh, tapi di ilmu ekonomi Islam UI ini bukan passion ke pendidikan mah katanya. Oh ya udah, gimana caranya, yang penting silahkan aja cari jalannya. Nah akhirnya saya putuskan pilihan pertama coba untuk ke ilmu ekonomi Islam UI, kemudian masuk ke ilmu ekonomi dan keuangan Islam UI, konsentrasi bidang pendidikan. Dan ternyata singkat cerita diterimanya adalah di Universitas Indonesia, konsentrasi bidang pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Walaupun jurusan kita saat ini adalah non kependidikan, tapi disinilah gudang para pendidik itu sendiri. Oh gitu ya. Jadi awalnya pengen UI, kenyataannya UPI ya. Berarti mungkin kemungkinan dari doanya kepleset ya. Kepleset. Oke. Kalau dari Kang Eko sendiri ada nggak, maksudnya dari mentor gitu, atau misalkan punya inspirator gitu yang benar-benar ngebimbing Kang Eko banget nih sampai sekarang gitu. Betul. Nah, adapun untuk mentor saya dapatkan itu, ada mentor untuk sesuai dengan passion ini ketika saya memang benar-benar kuliah. Dan alhamdulillah kan sekarang itu alhamdulillahnya itu dapat beasiswa ya, beasiswa. Nah di beasiswa yang satu ini, beasiswa pemimpin bangsa ini, alhamdulillah juga mengantarkan dan memfasilitasi mahasiswanya untuk carilah passion masing-masing. Nah disitulah di awal pertemuan saya bersama keluarga mahasiswa pemimpin bangsa itu diberikan mentor, yang itu mentornya itu memang benar-benar ekspor tuh. Nah di situ tuh ada Kang Aye dulu tuh ya. Nah Kang Aye itu dia adalah mentor saya yang justru mempertahankan saya dan mengarahkan saya ke bidang pendidikan ini. Nah dari sini, dari mentor inilah yang yang menyemangati kalau kalanya kita sedang turun, maka dia dimotivasi lagi supaya tetap tetap meningkatlah semangatnya itu di bidang pendidikan. Nah alhamdulillah dari situlah disitulah passion di bidang pendidikan ini tetap terjaga gitu. Oh gitu. Jadi mentornya itu subhanallah lah. Jadi memang ada teman lah ya, ada guru tersendiri, ada panutan tersendiri biar gimana caranya tetap ada di jalur yang benar-benar Kang Eko banget gitu ya. Benar. Jadi teman-teman, Kang Eko ini baru-baru ini dapat juara 3 paper nasional ya. Itu diselenggarakan di mana tuh Kang Eko? Itu di Universitas Airlangga Surabaya. Dan hadiahnya berapa?
dinar. Satu dinar itu setara berapa? Setara kurang lebih 2 juta lah. Kurang lebih 2 juta, alhamdulillah ya. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar fokus untuk ke lomba-lomba ya, ini Kang Eko ini memang lebih berpengalaman di perihal akademis. Kang Eko ada pesan-pesan buat teman-teman sobi-sobi Yeki yang mau dengerin ini, gimana caranya biar passionate sama pendidikan. Kan otomatis kan yang masuk sini ya mau nggak mau gitu kan, dengan kultur akademis yang sangat kental, mau nggak mau dia harus banyak belajar tentang hal-hal edukasi gitu. Betul. Terus terhampar banyak lomba-lomba nih yang kadang bingung mau ngikutnya gimana, nggak ada yang sebelumnya gimana gitu kan. Mungkin Kang Eko bisa kasih tips gimana caranya biar pede buat ikut lomba atau misalkan untuk meraih prestasi, silakan. Sip, oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang tercinta, waduh, mantap. Siapa yang dicinta? Ya lanjut aja. Nah, gini ya, ketika kita berbicara mengenai akademik, nah akademik memang kita dituntut untuk khususnya di universitas pasti dituntut untuk belajar dengan baik ya. Nah, namun dalam hal konteks seperti itu sebetulnya kita harus menyesuaikan dengan potensi kita dan sesuai passion kita itu sendiri, betul. Nah, adapun kalau misalkan kita memang benar-benar passion di bidang pendidikan dan pengen mengarah kepada bidang pendidikan, maka perdalamlah sedalam-dalamnya, jangan sampai setengah-setengah ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita sudah terlibat dalam dunia pendidikan, ya nikmati saja alur demi alurnya, dan insya Allah itu bakalan ada jalan yang terbaik. Nah, itu berkaitan dengan prestasi, waduh, masya Allah. Prestasi ini sebetulnya ada yang lebih expert ya dari saya, ada juga kakak-kakak tingkat yang lebih expert dari saya atau teman-teman saya yang lebih expert. Namun mungkin dalam kesempatan ini diwakilkan oleh saya. Nah, adapun untuk kalau misalkan pengen berprestasi khususnya misalkan pengen ikutan lomba-lomba karya tulis ya. Karya tulis itu sendiri. Nah, yang pertama teman-teman yang harus diperhatikan adalah niat kita. Kalau niat kita cuma pengen juara, ya susah. Kalau misalkan kita juara, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak juara, sakit hati banget. Nah, dan ini saya rasakan ketika pertama kali ikutan lomba di Yogyakarta. Nah, di situ niat saya itu salah. Niat saya itu salah. Saya pengen juara, pokoknya pengen juara di situ. Nah, pengen juara di situ, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Justru saya tidak juara di situ. Nah, di situ saya kerasa tuh banget sakit hatinya di situ. Nah, itulah niat-niat yang salah. Coba deh kalau kita luruskan lebih tinggi lagi niatnya itu. Untuk apa sih misalkan kita ikutan lomba karya tulis ilmiah ini? Nah, kalau misalkan kita luruskan lagi niatnya, harus benar-benar lillahi ta'ala ya, benar lillahi ta'ala. Karena memang kalau misalkan tujuannya kita mencari ridho Allah, toh kalaupun nanti urusan hasil itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, adapun tips dan triksnya ketika kita pengen ikutan lomba karya tulis ilmiah, ya tentunya kita cari dulu sumber-sumber referensi, baik entah itu tentang info lombanya itu sendiri, kemudian referensi ketika kita sudah tahu info lombanya itu seperti apa, ya kita cari tahu permasalahannya. Nah, permasalahan dari tema itu kan kompleks. Nah, kita spesifikin dari tema itu, dari situlah kita munculkan ide. Nah, ini sih sebetulnya yang paling penting adalah ide. Nah, dari ide itulah memunculkan suatu gagasan yang bisa yang bisa kita garap gitu. Ya, dari ide itu kita bisa garap dari mulai pembuatan karya tulis sampai nanti ke presentasi, sampai nanti ada hasil. Nah, itu dari ide sebetulnya. Nah, bagaimana sih kita mencari ide? Ya tentunya perbanyak wawasan dan banyakin cakrawala lah. Nggak hanya membaca kok cakrawala itu, kita bisa mendengar, bahkan
Apa? Membaca, mendengar dan menonton. Nah, sama aja ya, benar. Kayak murid saya, Pak. Ya, itu aja Kang Eko, terima kasih udah datang ke sini. Jadi yang saya simpulin di sini, Kang Eko tadi ada 3 tipsnya yang dasar banget ya. Pertama itu jangan setengah-setengah. Kalau udah mulai jangan setengah-setengah ya. Kemudian yang kedua itu nikmatin alurnya. Setelah nikmatin alurnya, cek lagi niat awalnya. Jangan sampai niat awalnya melenceng cuma karena achievement ya. Jangan cuma karena pengen juara atau segala macam. Terima kasih Kang Eko. Wah, luar biasa materi hari ini. Terima kasih, saya juga banyak belajar dari Kang Eko ya. Sampai ketemu selanjutnya, Sobi-Sobi Yeki. Untuk episode selanjutnya, saya Hebi Agus Kurnia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.